Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-mahasiswaku. Hari ini kita akan kuliah tentang etika dan hukum keperawatan gawat darurat dalam mata kuliah keperawatan gawat darurat. Ya, jadi setiap tindakan-tindakan kita sebagai perawat kita memiliki etika, ya, memiliki tindak tanduk, memiliki aturan juga, ya, aturan hukum terkait dengan keahlian kita di bidang profesi kita. Nah, maka dari itu kita perlu mempelajarinya, kita perlu tahu. Ini secara tersirat aja untuk khusus, ya, untuk khusus di lingkup keperawatan gawat darurat. Ya, emergency nursing, ya, praktik keperawatan komprehensif dengan mengutamakan kemampuan perawat dalam hal pengkajian, setting priority, intervensi krisis, dan pendidikan kesehatan bagi pasien dan keluarganya. Ya, seperti yang sudah kita bahas di mata kuliah mata ajar sebelumnya, ya, di keperawatan kritis tentang konsepnya. Jadi memang untuk emergency nursing ini perlu kekhususan. Nah, di sini nih, ya, yang sering terjadi problem terkait dengan tuntutan hukumnya. Niat kita memang menolong, ya, niat kita memang menolong, menyelamatkan nyawa. Nah, dengan cara menolong tersebut ada orang yang mempersepsikan kita melakukan hal-hal yang tidak komprehensif dalam melakukan tindakan-tindakan keperawatan, malah bisa dituduh kita menghilangkan nyawa orang lain. Sedangkan di niat kita sebagai tenaga kesehatan, sebagai perawat adalah untuk menyelamatkan nyawa dari pasien, dari orang lain. Tapi berhubung ada kehendak Tuhan yang lain, nyawa yang kita tolong itu tidak dapat terselamatkan, sehingga kita kadang juga perawat juga dituduh sebagai menghilangkan nyawa orang. Jadi gitu, ya. Jadi memang harus ada etiketnya, ada aturan-aturannya bagaimana kita lakukan pertolongan pada kondisi gawat darurat. Karakteristik ruang gawat darurat, ya. Satu, kondisi klien yang tidak terprediksi, ya. Di instalasi gawat darurat atau di UGD ataupun di lapangan, kita nggak bisa menentukan, kita tidak bisa tahu kondisi pasien yang akan masuk itu apa aja, kondisi orang yang mau kita tolong itu dengan kegawatan apa saja, ya. Semua sistem dalam tubuh kita itu bisa datang dengan kondisi kegawatan. Sistem kardiovaskuler, kegawatannya adalah STEMI, IMA, henti jantung, dan lain-lain. Kegawat daruratan sistem persarafan, bisa juga stroke, serangan stroke, ya, kegawatan nafas, ada henti nafas, ya. Jadi kita tidak bisa memprediksi, oh, kita jaga UGD shift siang, ya, hari ini pasien yang akan datang itu kayaknya kalau jam-jam segini datangnya pasien henti nafas deh. Nah, nggak mungkin kan, ya, kita tidak dapat memprediksi pasien yang datang. Tapi berdasarkan pengalaman teman-teman di UGD gitu, oh, jam-jam segini hari besar, oh, nanti yang bakal masuk adalah pasien kecelakaan, oh, di musim pandemi seperti ini yang mungkin datang adalah pasien-pasien dengan gangguan sistem pernafasan. Jadi gitu. Cuma memang kadang ada musiman juga, ya, kalau kita sudah lama di UGD. Jadi gitu, ya, ada penyakit-penyakit, kondisi-kondisi gadar yang musiman. Jumlah klien tidak terprediksi, betul. Jumlah klien tidak terprediksi, bisa-bisa sih pagi sepi, tapi setelah shift siang jadi ramai, jadi tidak terprediksi, ya. Jumlah pasiennya tidak terprediksi berapa yang akan datang. Semua rentang umur, tidak pandang bulu, itu yang akan kita tangani nanti sebagai perawat di UGD. Keempat, kecemasan tinggi, tindakan life saving cepat dan tepat yang perlu kita
memberikan ya, pengkajiannya cepat, tindakannya harus cepat, mengevaluasinya juga harus cepat. 6. Ketergantungan antar profesi. Ya, memang perlu ada kesinambungan ya antara dokter, perawat, tim radiologi, tim apoteker. Nah, ini perlu kesinergian antar semua profesi yang ada di ruang gawat darurat. Oke, next. Nah, maka dari itu kita harus tahu hak pasien dan kewajiban perawat. Ya, kita harus memberikan hak-haknya pasien. Setiap tindakan kita, setiap tindakan yang akan kita lakukan memerlukan persetujuan. Ya, perlu informed consent. Kalau kita ngomongnya adalah informed consent. Jadi tindakan kita ini boleh tidak dilakukan karena setiap tindakan kita ini berkaitan dengan, kalau apalagi di UGD, berkaitan dengan nyawanya seseorang. Misalkan pasien datang dengan kecelakaan, mengalami cedera kepala ya, mengalami cedera kepala, nggak bisa ditanya, nggak bisa di ini, yang mengantar bagaimana, keluarganya atau bukan. Ya, itu tindakan-tindakan yang kita lakukan itu harus berdasarkan persetujuan pasien. Hak pasien harus kita penuhi. Meskipun pasien tidak sadar, kita harus memberikan advice-nya kita. Oh, Pak, Ibu, kita mau melakukan tindakan ini. Harus tetap dikomunikasikan meskipun pasiennya tidak sadar. Kewajiban perawat juga harus kita laksanakan dengan baik. Ini berhubungan dengan tanggung jawab dan tanggung jawab. Ya. Next. Prinsip-prinsip dan etika as beneficent. Nah, ini sudah kalian juga pernah dapat lah mungkin di ilmu dasar keperawatan atau keperawatan dasar sudah pernah dapat tentang etika-etika, prinsip-prinsip etika dalam memberikan asuhan keperawatan. Ada beneficent dan maleficent, asas menghormati hidup manusia, asas mementingkan diri sendiri, asas kerahasiaan, asas budi pekerti dan tingkah laku yang luhur ya. Ini prinsip-prinsip etika yang tetap dimanapun kita berada, di ruang apapun, prinsip-prinsip etika keperawatan ini tetap akan dijunjung. Ya, yang utama adalah di ruang gawat darurat. Next. Ya, hukum dan legalitas. Kalau kita bicara hukum dan legalitas, aspek legal secara umum diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap penolong dan yang ditolong sesuai dengan hukum yang berlaku. Berikutnya yang dijelaskan sebagai peraturan perundangan mengatur tentang tenaga kesehatan, khususnya perawat. Sebagai warga negara dan tenaga kesehatan, satu, menolong, ya, yang menolong. KUHP pidana pasal 304 membiarkan orang dalam keadaan sengsara. Ini kalau kita membiarkan orang dalam keadaan sengsara, kita tahu kita memiliki kemampuan, kita memiliki skill untuk melakukan penolongan, tetapi kita membiarkan orang tersebut sengsara dalam arti tidak menolong, itu kita kena pasal. Kemudian KUHP pidana pasal 531, tidak memberikan pertolongan pada orang yang sedang menghadapi maut. Ya. UU Kesehatan nomor 23 garing 92 tahun 92 pasal 5 wajib memelihara dan meningkatkan kesehatan. Pasal 15 dan kodeki wajib melakukan pertolongan darurat. Nah, ini adalah aspek legal secara umum untuk keperawatan, ya, khususnya perawat. 2. Bekerja dengan hati atau hati-hati sebaik-baiknya. Ini ada di KUHP pidana pasal 359, 360, 361 tentang kelalaian, ya, kealpaan. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan ada etika, ada etiknya, harus mematuhi standar operating prosedur. Ya. Harus sesuai dengan SOP. Nah, kesesuaian dengan SOP ini untuk menghindari KUHP pidana pasal 359, 360, 361. Ya.
Kalau kita sudah melakukan tindakan-tindakan sesuai prosedur ketetapan yang ada di rumah sakit, nah adalah untuk meminimalkan kita mengalami kesalahan, menghindari kesalahan, meminimalkan terkena pasal KUHP pasal tersebut. UU Kesehatan pasal 53, 54, 55, 59 tentang perlindungan hukum, standar profesi dan hak pasien, lalai dan alat tindakan disiplin atau ganti rugi, perizinan sarana kesehatan. Nah, ini sudah diatur dalam UU Kesehatan pasal 53, 54, 55, dan 59. Ada juga yang perdata. Ya. Ada yang perdata juga 1365 ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum, ganti rugi karena kelalaian, ada ganti rugi karena perbuatan baru ya. Artinya perbuatan yang tidak sesuai dengan prosedur. Next, melapor ya. KUHP pasal 108 melapor bila ada tindak pidana, membantu penyidik KUHP. Jadi ini tanggung jawab tentang gugat apabila terjadi katakanlah kematian lah ya pada pasien, ini dikasih apa aja. Nah, salah satu tindakan kita untuk memberikan tanggung jawab kepada pasien adalah memberikan dengan mencatat, mendokumentasikan ya tindakan medis untuk kepentingan pembuktian. Jadi membantu penyidik dalam memberikan keterangan, memberikan bantuan untuk melakukan penyidikan, karena setiap tindakan kita pasti harus dilakukan tindakan dokumentasi. Administrasi Permenkes nomor 746, peraturan nomor 7 1999 tentang rekam medis, Permenkes nomor 585, Permenkes nomor 1796 tahun 2011 tentang registrasi tenaga kesehatan. Sudah diatur ya, tahun 2011 perawat itu sudah harus terregister. Ya, kalau tidak terregister belum legal. Ya, harus punya STR melalui uji kompetensi. Cukup sulit memang untuk tenaga kesehatan, tidak hanya kita perawat saja, bidan dan dokter, apoteker harus terregistrasi, harus terstandarisasi melalui uji-uji kompetensi. Ya, meskipun kita sudah lulus dengan IPK 4 katakanlah ya, kalau tidak punya kemampuan, tidak punya surat izin STR, ya, surat izin tanda registrasi, nggak bisa praktek. Sepinter apapun kita, kalau kita tidak punya standar nasionalnya melalui STR dengan uji kompetensi, kita tidak akan pernah diakui. Ya. Aspek hukum. Profesi dibimbing oleh aturan yang meningkat secara hukum dalam tatanan negara. UU Keperawatan sudah ada pada pasal 6 ayat 3 sampai dengan 5. Ini yang berkaitan dengan kegawat daruratan. Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan atau nyawa klien, perawat dapat melakukan tindakan di luar kewenangan. Ya, dalam pasal 4 dan 5. Jadi kita punya payung hukum di sini ya, dalam melakukan tindakan-tindakan keperawatan sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Artinya kita punya kewajiban secara moral kepada orang-orang dengan kondisi yang gawat darurat. Ya, karena kita sudah punya payung hukum, apabila terjadi sesuatu kita dilindungi oleh hukum di Indonesia yang sekarang sudah ada khusus untuk keperawatan, Undang-Undang Keperawatan. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan Pasal 27, menyelamatkan nyawa pasien secara pada kondisi darurat. Pasal 32, tidak boleh menolak pasien darurat dan meminta uang muka. Pasal 32, penanganan kesehatan, kualifikasi dan izin profesi. Pasal 34. Nah, ini yang menjadi payung hukum juga kita dalam melakukan tindakan-tindakan kegawat daruratan. Sudah punya izin, sudah punya kelegalan, kemampuan dalam memberikan
asuhan keperawatan, dalam memberikan tindakan-tindakan pertolongan, maka kita mendapatkan perlindungan hukum. Dikatakan perawat di Indonesia kalau memang sudah memiliki surat tanda registrasi perawat. Kalau tidak dikatakan perawat tapi tidak legal, ya, apabila terjadi malpraktik sengaja maupun tidak sengaja, maka profesi tidak dapat membela. Tidak ada hukum yang mampu, tidak ada payung hukum yang dapat melindungi dia apabila belum terregistrasi. Katakan sekarang dikatakan perawat apabila memiliki tanda registrasi. Menerima menolak pertolongan kecuali tidak disadarkan diri. Pasal 59, tuntutan ganti rugi oleh pasien kecuali untuk tindakan nyawa dan pencegahan kecacatan. Pasal 58, kesehatan bencana menolak pasien dalam keadaan darurat. Ini kita bisa dihukum juga ketentuan pidana terkait kedaruratan, banjir atau bencana. Pasal 90. Pasal 190, pimpinan kesehatan dan tenaga kesehatan melakukan praktik pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan sengaja memberikan pertolongan pertama terhadap pasien dalam keadaan darurat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, pasal 585, ada ayat sama-sama ayat 2-nya, dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Nah, malakama kan ya, ketika kita mau menolong, gitu, takut kita belum punya kemampuan, ya, kita tidak menolong, pasiennya ada kejadian yang tidak kita inginkan, misalkan meninggal, kita bisa dituntut juga, ya, gitu. Jadi di hadapan tenaga kesehatan, siapapun yang datang dengan kondisi darurat, kita wajib menolong. Ya, kalau kita sudah memiliki kemampuan dan tanda registrasi. Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat 1 mengakibatkan terjadinya kecacatan, kematian, pimpinan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dengan denda paling banyak adalah 1 miliar. Tuh, kan? Nah, aspek hukum praktek mandiri perawat pun juga ada payung hukumnya. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 RI Nomor 148 2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawatan. Nah, jadi kalau surat izin itu ada banyak ya perawat ya. Kalau izin praktik ya, itu ada sendiri. Izin praktik itu berlaku di 2 tempat. Ya, praktik di rumah sakit A boleh, di rumah sakit B boleh, atau rumah sakit A atau buka praktik mandiri. Nah, di buka praktik mandiri itu ada izinnya juga. Jadi kalau kita mau buka praktik mandiri, pertama harus punya surat registrasi, terus kemudian surat izin praktek, ya, surat izin praktek mandiri SIP dan SIPP. Nah, kita ngomongnya gitu ya. Kalau tidak praktek, kita berarti cukup STR dan SIP. Kalau SIPP, kalau mau buka praktek di rumah. Ya, itu terkait dengan aspek legal etiknya keperawatan gawat darurat ya. Semoga ini bisa jadi pengantar teman-teman semua mahasiswaku untuk belajar di keperawatan gawat darurat untuk kedepannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.